Burung gagak ini hanya melihat pria itu menyalakan api. Dia langsung bisa melakukannya. Dia mencuri korek api dan terbang melewati pintu. Lalu burung itu melemparkannya ke koran. Dalam sekejap rumah mewah itu terbakar. Ketika penjaga keamanan melihat situasinya, gagak hitam itu berhasil turun ke bawah. Ternyata benar, dia melakukan ini karena untuk menyelamatkan pemiliknya yang dipenjara di sini. Burung gagak itu berulang kali menabrak kaca. Tapi tiba-tiba burung gagak itu mati tepat di depannya. Bahkan di dunia sihir. Tapi saat ini dia juga tidak bisa berbuat apa-apa saat melihat hewan peliharaannya mati. Karena dia terkurung di ruangan yang menetralisir kekuatannya. 10 tahun yang lalu, Roderick ingin melakukan sihir terlarang untuk membangkitkan putranya yang telah mati. Tapi dia salah membaca mantra. Meski tak mampu membangkitkan putranya, tapi dia mengambil 3 permata ajaib dan meneruskan mantranya. Dia telah dikurung selama 10 tahun. Dia menghasilkan banyak uang dari sihirnya. Bahkan dia menikah dengan yang lebih muda darinya. Namun setelah mengetahui istrinya hamil, Roderick mengundang dokter untuk menggugurkan kandungannya. Karena rasa sakit akibat kehilangan putranya, istri tidak bisa menerima kenyataan. Dia diam-diam pergi dari mansion. Tapi dia mengambil 3 benda ajaibnya. Roderick benar-benar marah. Dia datang untuk mengatakan dia bisa membebaskanmu untuk menemukan hartanya. Tapi syaratnya kau tidak boleh membunuh seluruh keluarganya. Setelah mendengarkan perkataannya, dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Roderick sedikit ketakutan. Dia akan mendapatkan keamanan yang ketat, agar benar-benar tidak bisa kabur dari sini. Beberapa tahun kemudian Roderick meninggal. Putra kecilnya selalu merasa tidak enak kepada Morpheus. Dia berharap mendapat pengampunannya, dan memastikan itu tidak membahayakan dirinya sendiri. Jika kau setuju, kau akan keluar dari penjara ini. Tapi setelah menunggu bertahun-tahun, Morpheus masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak mempercayainya karena telah membunuh gagak peliharaannya. Dia memutuskan untuk memberi Morpheus satu kesempatan terakhir. Morpheus tetap tidak setuju meninggalkan tempat ini. Tanpa dia sadari, kursi rodanya menarik satu penghalang, sehingga dia masuk ke dunia mimpi penjaga melewati celah ini. Petugas keamanan melihat wanita di tepi pantai. Tapi gadis cantik itu telah berubah menjadi Morpheus. Dia langsung menembak tanpa henti. Dia telah jatuh ke dalam jebakan. Peluru di dunia nyata telah menghancurkan kaca pelindungnya. Setelah dipenjara selama bertahun-tahun, akhirnya Morpheus mendapatkan kembali kekuatannya. Kali ini dia mengambil kembali semua yang telah hilang. Dia menuntut putra Roderick, buat dia jatuh ke dalam dunia mimpi yang buruk. Saya sangat terkejut saat rahangnya jatuh. Tempat ini membalikkan tumpukan yang hancur. Ternyata 100 tahun sebelum menghilang, dia menebak bahwa Morpheus telah meninggalkan dunia mimpi. Jadi mereka memilih untuk pergi. Di istana hanya tersisa 1 orang pelayan. Morpheus hanya perlu memperbaiki tempat ini. Tapi tiba-tiba pecahan-pecahan itu terjatuh. Morpheus tidak mampu melakukannya. Ternyata itu karena dia telah kehilangan pusakanya. Tapi pusaka itu telah menghilang di dunia manusia 100 tahun yang lalu. Pelayan itu menyarankan agar dia pergi dan menemukan Dewa Takdir untuk membantunya. Cari tahu lokasi pusaka itu berada. Tapi Morpheus hanya diam. Satu-satunya solusi saat ini adalah mengandalkan seorang wanita. Karena tak ada lagi upeti yang bisa dipersembahkan kepada sang dewi. Ini hanya menjadi sebuah mimpi. Cobalah masuk ke mimpi orang lain untuk mengambil harta. Pelayan itu memperingatkan bahwa ini sangat berbahaya. Tapi karena Morpheus tidak dapat mengidentifikasi impiannya, di dalam air tiba-tiba muncul pantulan. Dan kemudian Morpheus ditarik ke dalam air. Ini adalah pusat spiritual. Dia baru saja menunjukkan kekuatannya. Morpheus mencuri salib di desa di mimpi. Kemudian mengambil doa dalam mimpinya. Akhirnya dia masuk ke kandang hewan. Dia mengumpulkan cukup upeti. Dewi Takdir telah dipanggil olehnya. Tapi tidak semudah untuk melakukannya. Seluruh pertanyaan yang diajukan, sang dewi hanya menjawab setengahnya. Harta pertama dijual oleh orang lain di London. Penjual terakhir adalah seorang penyihir bernama adalah Lita. Armornya dikirimkan oleh orang misterius. Dia menukarnya dengan jimat dari iblis. Jadi armornya ada di tangan iblis yang berada di neraka. Permata ketiga adalah batu delima yang diturunkan oleh seorang ibu. Dia bertanya di mana keberadaannya. Sang dewi kemudian berkata bahwa pertanyaan sudah dijawab semua. Kemudian sang dewi menghilang dalam kegelapan.
Ibu itu adalah istri penyihir tua tahun itu. Tapi dia tidak mengenalnya. Berkat kekuatan sihirnya, dia memperpanjang hidupnya hingga sekarang. Tapi suatu hari seseorang datang ke rumahnya. Dia meminta waktu untuk berbicara. Ethel mengatakan permata ajaibnya telah dijual sejak lama. Dia tidak memilikinya. Orang misterius itu segera melepas kacamatanya dan memperlihatkan matanya yang dipenuhi gigi. Katakan padanya bahwa dia hanya perlu mengeluarkannya. Dia mengetahui apakah Ethel berbohong atau tidak. Saat mendekat, Ethel tiba-tiba mengeluarkan permata di lehernya. Ternyata dia adalah orang yang berurusan dengan iblis itu. Saat dia sedang menikah, pendeta bertanya pada pria itu. Seketika dia merasa mual. Kupikir pria itu tidak mencintaiku. Tapi saat pendeta terus-menerus membacakan Alkitab, pria itu muntah lagi. Tepat setelah itu, dia tiba-tiba memuntahkan sebuah tangan yang besar. Kemudian seseorang keluar dari mulutnya. Ternyata pendeta itu adalah pengusir iblis. Iblis itu dipaksa muncul oleh mantranya. Saat dia bersiap untuk menaklukkan iblis ini, tampaknya dia datang untuk menghentikannya. Dia berkata bahwa sihirnya telah dicuri. Aku jual ke neraka. Dia bertanya pada iblis ini, siapa yang membeli permatanya? Tapi saat ini sang pendeta mengambil salib dan melantunkan mantra pengusiran iblis. Iblis ini kembali ke tempat asalnya. Tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang. Karena dia adalah teman dekat nenek moyangnya 300 tahun yang lalu. Diam-diam dia terus mengikutinya. Lalu dia menyelinap ke dalam mimpinya. Di dalam mimpinya dia melihat sebuah pintu. Setelah membukanya, dia melihat bahwa dia sedang mengusir iblis. Tapi sekarang saudaranya muncul. Selama kekacauan dia menyeret adiknya ke neraka. Dia terbangun dan langsung menjadi gelisah. Melihat ke depan, dia mengetahui apa yang baru saja bukan hanya mimpi, tapi itu berasal dari ingatannya. Dia berkata bisa membantu menyingkirkan mimpi buruknya. Tapi syaratnya dia membutuhkan tubuhnya teman sekamarnya. Jadi mereka pergi ke apartemen bersama. Tapi jelas bukan pemberitahuan. Namun saat ini temannya ragu untuk membukakan pintu. Dia teringat suasana hati di tempat ini. Karena sebelumnya dia pergi meninggalkannya di apartemen. Tapi temannya itu tidak menyalahkannya. Sebaliknya dia menangis dan mengatakan bahwa dia sangat merindukannya. Tak lama kemudian, wajahnya berubah menjadi pasir lalu hancur. Kali ini dia memberitahu bahwa semuanya karena pasir. Orang yang melakukannya bisa membuat ilusi yang indah. Dan sebagian besarnya untuk manusia. Saat dia mendorong pintu, dia melihat temannya yang sedang mencengkram karung pasir dengan kondisi yang mengenaskan. Sepertinya dia selalu dalam mimpi yang disebabkan oleh karung pasirnya. Dia menyesal meninggalkan karung pasir di sini. Lalu dia segera mengambil kembali karung pasir untuk menyelamatkan hidupnya. Apakah temanmu bukan manusia? Dia tidak menjawab. Dia perlahan berjalan ke depan. Lalu memecahkan segenggam pasir di wajahnya. Dalam sekejap cahaya menyelimutinya. Kemudian dia memimpikannya mimpi terindah dalam hidupnya. Lalu dia pun meninggalkannya. Setelah mendapatkan karung pasirnya kembali, dia akan pergi mencari harta karun ajaib kedua. Dia sudah mempunyai pusaka yang pertama. Tujuannya kali ini adalah neraka. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.